Perkenalkan, nama saya Albert Aulia, selaku Direktur Utama dari Kalista. Cukup memuaskan. Keunggulan salah satu dari penggunaan EV ini untuk kegiatan operasional bisnisnya Kalista, yang pertama tentunya bebas ganjil genap. Yang kedua, dari sisi lingkungan lebih ramah, zero emission, dan juga dari sisi pola operasionalnya untuk penggunaan bahan bakar pasti akan ada lebih efisien. Tipe minibus sebanyak 10 unit. Kegunaan dari 10 unit ini kami gunakan untuk beberapa customer-nya kami untuk pola operasionalnya mereka di sektor logistik, dan juga kami sudah melakukan beberapa trial atau uji coba di beberapa kota untuk microbus atau angkot, contohnya di Bogor, dan yang terakhir ada di Pekanbaru. Penggunaannya yang paling terasa itu adalah efisiensi. Kalau melihat dari pola operasional dan juga datanya kami, itu sekitar 80-an% savingnya atau efisiensinya dibandingkan dengan bahan bakar diesel. Seperti yang sudah saya sampaikan, kami sudah ada beberapa customer di sektor logistik untuk pola operasional mereka. Nah, selain itu, kami juga sudah melakukan beberapa trial atau uji coba di customer-customer kami yang bergerak di bidang logistik, baik itu dry box maupun di cold storage, dan juga yang kedua, kami melakukan trial atau uji coba untuk angkot atau microbuses di beberapa kota di Indonesia, di Bogor, dan yang terakhir itu di Pekanbaru, ya, di Desember kemarin. Fitur dari DFSK Glora E yang paling mungkin sangat bermanfaat, ya, itu adalah drive mode E. Ini bisa memberikan generative brake sehingga bisa memberikan efisiensi yang lebih untuk operasional sehari-harinya. Tergantung dari pola operasional, ya. Kalau bisa kami melihat data rata-rata penggunaan operasional dari Kalista sendiri dan juga trial di beberapa sektor dan customer kami yang berbeda-beda, itu bisa dibilang range-nya adalah up to 120 km. Saya pikir untuk DFSK Glora E minibus ini atau tipe blind van, ya, apabila customer ingin berubah dari yang berbasis konvensional ke elektrik, dilihat dari angle ESG ataupun dilihat dari angle efisiensi, saya pikir sangat tepat, bisa memberikan cukup banyak dampak positif, baik itu secara internal dari sisi cost efisiensinya maupun dari sisi ramah lingkungannya. Ada beberapa contoh yang sudah kami lakukan juga, seperti di Surabaya, di kota Surabaya. So far pelayanannya cukup memuaskan. Yang di Jakarta, ini mungkin ada sesuatu yang bisa diimprove karena antriannya cukup panjang, terutama yang di dealer Pondok Indah. Mungkin dengan volume yang keep on growing, ini saatnya DFSK dari sisi dealership itu menambah beberapa depot atau point untuk memudahkan dari sisi commercial fleet atau penggunaan dari sisi komersial, supaya bisa dipisahkan dengan penggunaan secara individu. Karena kalau dari sisi komersial kan ada business activity yang sebenarnya itu diukur dari sisi produktivitinya dari pagi sampai sore atau dari pagi sampai malam. Nah, kalau ini bisa diimprove, itu bisa lebih mendukung untuk operasional yang lebih produktif dari sisi komersial. Secara overall, yang udah pernah tadi saya sampaikan juga sangat puas, bisa dibilang, karena timnya dari DFSK juga sangat responsif dan yang juga sangat proaktif in term of mengembangkan dunia EV ini, dan juga kerap mendengar masukan-masukan dari Kalista ataupun customer-customer Kalista. Nah, ini diharapkan kolaborasi ini bisa terus ditingkatkan dan juga pelayanan juga
bisa di-maintain atau bahkan ditingkatkan lagi sehingga kita bisa mempercepat akselerasi penetrasi dari EV di Indonesia. Terus berinovasi.